Selamat datang kembali lagi di channel cerita Bang Kumis. Malam ini saya, Bang Kumis, akan membawakan sebuah kisah horor dengan judul Petaka Ilmu Kebal Tali Pocong. Cerita ini bukan kisah biasa, tapi tentang seorang pemuda bernama Galih. Galih adalah anak SMK, nakal, keras kepala, suka berkelahi, sering ikut tawuran, dan selalu ingin terlihat paling kuat. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Di balik kenakalannya, Galih sangat tertarik dengan dunia mistis. Ia gemar mencari tahu tentang ilmu kanuragan, jurus silat, dan rahasia ilmu kebal. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi jagoan, bukan hanya di jalanan, tapi juga dalam dunia gaib. Ia percaya ada kekuatan besar yang bisa ia kuasai jika berani menembus batas dunia manusia. Dan malam itu, hening lama, semua rasa penasarannya membawanya pada pertemuan dengan seseorang yang menyimpan rahasia kelam tentang tali pocong. Suatu malam, Galih menjemput adiknya, Putri, yang baru saja pulang dari bimbel. Dengan sebuah sepeda ontel lawas, hitam legam, meski tua, terawat rapi, bunyinya masih halus. Galih mengayuh dengan santai, angin malam berhembus, lampu jalan redup. Sementara Putri duduk di boncengan, memeluk tas bukunya erat. Tiba-tiba, Galih menoleh ke adiknya, tersenyum nakal. Put, sebelum pulang, gimana kalau kita mampir dulu ke rumah Pak De Suyono? Putri langsung terkejut. Hah? Ke rumah Pak Ade? Malam-malam gini, Mas? Aku nggak berani. Galih terkekeh pelan. Kamu penakut. Pak De itu orangnya baik kok. Katanya dia punya banyak cerita mistis. Lumayan kan buat nambah ilmu. Sepeda pun berhenti di depan pekarangan rumah Pak De Suyono. Gapura tua berlumut menjulang. Di baliknya pepohonan besar berdiri kaku. Daunnya bergoyang pelan seperti berbisik dalam kegelapan. Suasana di sekitarnya begitu mencekam. Kalau saja tidak ada lampu jalan redup di ujung gang dan cahaya kekuningan dari lampu teplok di beranda rumah Pak D, pekarangan itu sudah seperti pemakaman. Batu-batu berserakan, rumput liar menjuntai, dan suara burung malam terdengar menyayat telinga. Putri langsung merinding. Ia menggenggam kuat bahu kakaknya. Mas, takut. Rumah Pak D kayak kuburan. Serem banget. Jangan lama-lama ya. Galih tersenyum miring. Nada suaranya menantang. Justru di tempat kayak gini kita bisa belajar hal-hal baru. Kamu ikut aja, jangan takut. Mas Galih ada di sini. Putri menunduk, matanya terus melirik ke sekeliling. Mas, dengar nggak? Kayak ada suara orang melangkah di belakang. Galih berhenti sejenak, menoleh dengan sengaja ke arah kegelapan, lalu terkekeh. Itu cuma angin, Put. Jangan parno. Lagi pula, rumah Pak De ini emang tua. Wajar kalau auranya beda. Hening panjang, suara diturunkan. Semakin dalam mereka melangkah ke halaman itu, udara semakin dingin menusuk. Hening, hanya suara daun kering yang terinjak pelan, dan Putri semakin pucat wajahnya. Di beranda rumah tua itu, tampak seorang pria. Celana hitam longgar, songkok hitam tinggi khas Jawa Timuran. Kumisnya tebal, wajahnya keras. Ia duduk santai di kursi bambu
sambil menghisap rokok kretek yang mengepul pelan di udara malam. Dialah Pak D. Suyono. Dengan suara parau ia menyapa. "Loh, Galih, Putri, malam-malam mampir. Ada perlu apa, Nak?" Galih tersenyum lebar, matanya penuh rasa ingin tahu. "Pak D, aku penasaran. Katanya Pak D punya banyak cerita tentang pusaka dan kesaktian. Aku pengen dengar langsung." Pak D menyepitkan mata, menghembuskan asap tebal dari mulutnya. Pusaka itu bukan mainan, Le. Banyak orang mati gara-gara nggak ngerti cara ngerawatnya. Ada keris, ada cincin, ada kalung, ada jimat. Semua itu bisa bikin orang sakti, tapi juga bisa bikin celaka. Galih mencondong ke tubuhnya, suaranya bersemangat. "Pak D, aku tuh suka berkelahi, sering ikut tawuran. Kadang menang, kadang kalah. Tapi aku pengen seperti Pak D. Katanya dulu Pak D ini jawara, nggak ada yang berani menantang. Bahkan katanya kebal bacok, iya toh?" "Hehehe, kabar burung masih nyampe juga ya ke telingamu. Ya, dulu aku pernah jadi jawara, banyak musuh, tapi nggak ada yang bisa ngalah kayak aku. Bukan cuma karena pusaka, tapi juga tirakat, lelaku, dan janji yang harus aku bayar." Putri yang dari tadi pucat semakin gelisah. Ia berbisik lirih, "Mas, ayo pulang aja, aku takut." Tapi Galih tak menghiraukannya. Matanya berbinar penuh ambisi. "Pak D, ajari aku pengen jadi sakti, pengen kebal, biar ndak ada lagi yang berani menantang aku di jalanan." Pak D menatapnya tajam, lalu menunduk, menghisap rokoknya dalam-dalam. "Galih, ilmu sakti itu ada, tapi ingat, Le, setiap kekuatan ada tumbalnya. Kalau kau mau kebal, siap-siap juga kehilangan sesuatu yang kau cintai." Hening panjang, suara menjadi menekan. Galih terdiam, tapi senyumnya muncul perlahan, tanda bahwa rasa penasarannya kini berubah menjadi obsesi. Tiba-tiba Putri berdiri. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di keningnya. Ia menarik-narik tangan kakaknya dengan panik. "Mas, ayo pulang aja, aku takut." Namun Galih menahan tangan adiknya, menoleh sambil tersenyum miring. "Tenang, Put, Mas cuma sebentar ngobrol sama Pak D. Kamu jangan takut." Putri semakin kuat menariknya, hampir menangis. "Mas, aku serius, aku takut, ayo pulang sekarang." Suasana terasa berat, angin malam berhembus dingin, daun-daun di halaman bergesekan seolah ikut memperingatkan. Tapi di mata Galih, justru api ambisi semakin berkobar, dan di sanalah awal dari malapetaka itu dimulai. Pak D. Suyono menghembuskan asap kretek. Tatapannya tajam menembus malam. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata terasa berat. "Galih, di dunia ini banyak ilmu sakti. Ada yang bikin orang kebal baco, ada yang bikin tubuh sekeras baja, ada juga yang bikin musuh gentar hanya dengan tatapan mata. Tapi ingat, Le, semua itu nggak ada yang gratis. Setiap ilmu pasti ada tumbalnya. Ada yang harus bayar dengan darah, ada yang harus ngorbanin keluarganya sendiri, bahkan ada yang ditarik nyawanya sebelum waktunya." Galih terdiam sesaat, lalu bertanya penuh rasa ingin tahu. "Tapi Pak D, apa nggak ada cara lain? Ilmu sakti yang lebih gampang tanpa harus bayar semahal itu?" Pak D menghisap rokok dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Ada, Le, satu cara. Tidak seberat yang lain. Pengorbanannya bisa dibilang paling kecil. Itu adalah tali pocong." Galih menelan ludah, tubuhnya bergetar, tapi matanya justru semakin berbinar. "Tali pocong? Maksudnya kain yang ngiket jenazah itu, Pak D?" Pak D tersenyum tipis. Kumisnya bergetar saat asap rokok keluar dari mulutnya. "Iya, Le, tali pocong. Konon siapa yang bisa mendapatkannya bisa kebal dari senjata tajam. Bacok nggak mempan, tusuk pun tak tembus. Tapi cara mendapatkannya bukan perkara gampang.
Kau harus berani mencuri dari kuburan mayat yang mati di malam tertentu, malam Selasa Kliwon. Putri yang sejak tadi pucat langsung berbisik lirih. Mas, jangan dengerin Pak D, aku nggak suka, ayo pulang aja. Namun Galih makin penasaran. Pak D, apa Pak D sendiri pernah melakukannya? Pak D menunduk sejenak lalu mengangguk pelan. Suaranya berat, penuh beban. Pernah, Le, tapi bukan di kampung sini. Aku ambilnya di kampung jauh, supaya orang-orang sini nggak curiga. Waktu itu kuburan gelap, aku sendirian. Baru mulai menggali, tiba-tiba angin ribut datang. Pohon-pohon bergoyang seperti mau tumbang. Ada suara tangisan, jeritan, bahkan bayangan pocong berdiri di pinggir makam. Dan saat aku tarik talinya, pocong itu muncul, menatapku dengan mata kosong. Sampai sekarang, bayangan itu nggak pernah pergi. Pak D menghela napas, tangannya bergetar saat menyalakan kretek lagi. Pocong itu, Le, kemanapun aku pergi, selalu ada. Di kamar, di pasar, bahkan waktu aku ke toilet pun dia ikut. Tak pernah lepas, tak pernah hilang. Inilah bayaran dari tali pocong itu. Galih terbelalak, matanya makin berbinar antara takut dan penasaran. Tapi kalau aku bisa dapet, berarti aku beneran bisa kebal kan Pak D? Pak D menatap tajam, sorot matanya menembus jantung Galih. Pertanyaannya, Le, apa kau sanggup? Apa kau berani menghadapi semua gangguan itu dan hidup seumur hidup dengan bayang-bayang pocong? Galih terdiam, dadanya naik turun, wajahnya berkeringat, tapi senyumnya tipis, penuh ambisi. Aku pikir-pikir dulu Pak Deh. Aku harus yakin dulu sebelum ambil keputusan. Kalau aku mantep, aku akan balik lagi ke sini. Pak D mengangguk pelan. Pikirkan baik-baik, Lek. Jangan pernah main-main dengan dunia ini. Sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali. Dan malam itu, kata-kata Pak D Suyono tertanam dalam benak Galih. Bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai tantangan yang kelak akan menyeretnya pada petaka. Setelah obrolan panjang yang berat, Galih akhirnya berdiri menyalami Pak D Suyono. Pak D, terima kasih. Aku pamit pulang dulu. Nanti kalau aku sudah mantap, aku bakal balik lagi. Pak D hanya mengangguk pelan. Asap kreteknya mengepul dalam gelap. Ingat, Le, pikirkan baik-baik. Jangan sampai langkahmu menyesal seumur hidup. Hening panjang. Dengan wajah tegang, Galih dan Putri meninggalkan rumah tua itu. Sepeda ontel kembali melaju di jalan kampung yang sunyi. Lampu jalan hanya sesekali tampak redup, selebihnya gelap gulita. Pepohonan besar di pinggir jalan berdiri kaku, daunnya berbisik lirih tertiup angin malam. Putri duduk di boncengan, tubuhnya gemetar. Ia memeluk erat pinggang Galih dari belakang, wajahnya dibenamkan ke punggung kakaknya. Nafasnya pendek-pendek, penuh rasa takut. Mas, aku masih takut. Tadi Pak D ngomong serem banget. Aku takut kalau pocong itu beneran ngikutin kita, bisik Putri lirih. Galih tersenyum tipis, meski matanya lurus ke depan. Tenang, Put. Nggak ada apa-apa. Mas ada di sini. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Namun di balik ketenangan suaranya, pikiran Galih justru penuh dengan kata-kata Pak D. Tentang ilmu sakti, tentang kebal bacok, tentang tali pocong yang bisa bikin dirinya tak terkalahkan. Hening. Suara berat penuh tekanan. Di dalam kepalanya hanya ada satu obsesi. Menjadi jagoan. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di kampungnya. Supaya semua orang hormat, takut, dan segan padanya. Putri semakin erat memeluk Galih. Suaranya gemetar. Mas, ayo cepat kayuhnya. Aku pengen cepat sampai rumah. Tempat ini sunyi banget, kayak kuburan. Galih menghela napas, lalu menoleh sedikit. Sabar, Put.
Jalan ini emang sepi. Anggap aja kita lagi balapan sama angin. Nggak usah takut, ada emas di sini. Hening panjang. Sepeda itu terus melaju, menyusuri jalan kampung yang sunyi. Hanya suara roda berderit pelan dan gesekan rantai tua yang menemani mereka. Sementara di dada Galih, api ambisi terus membara. Dan tanpa ia sadari, sejak malang itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Galih berbaring di ranjang kayu, menatap kosong ke langit-langit kamar. Kata-kata Pak D-nya masih terngiang tentang pusaka, tentang ilmu kebal, tentang tali pocong. Namun tiba-tiba, berak, 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 berak. Pintu kamarnya digedor keras dari luar. Suara teriakan menggema, lantang dan marah. "Galih, buka pintu! Dari mana saja kalian?" Galih terlonjak kaget. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Ternyata ayahnya berdiri di sana. Wajahnya keras, nafasnya memburu. "Kamu dari mana saja bawa adikmu malam-malam?" Suara sang ayah menggelegar. "Lihat tuh, adikmu ketakutan setengah mati." Di belakang ayahnya, Putri berdiri gemetar. Matanya merah menahan tangis. Dengan suara terputus-putus, ia berbisik sambil memeluk lengan ayahnya erat-erat. "Pak, aku lihat ada pocong. Dia ngikutin kita pulang. Dia ada di kamarku, Pak. Aku takut." Ayahnya menoleh cepat ke arah Putri. Wajahnya tegang. "Apa? Pocong ikut masuk ke kamar?" Hening panjang. Ayah langsung menarik Galih dan Putri menuju ruang tamu. "Cepat duduk, kita harus bicara sekarang juga." Di ruang tamu yang remang, lampu bohlam tua menggantung redup. Putri masih menempel di sisi ayahnya, memeluk lengannya erat-erat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar tak henti. Sang ayah menatap Galih tajam. "Sekarang, jujur, dari mana saja kalian? Kenapa adikmu sampai ketakutan begitu?" Galih menunduk sejenak, ragu-ragu, tapi akhirnya angkat wajahnya, berkata pelan, "Pak, tadi aku ngajak Putri ke rumah Pak De Suyono." Ayahnya langsung membelalak mata. "Pak De Suyono? Malam-malam begini? Kamu gila, Galih!" Galih menelan ludah, lalu bercerita dengan suara bergetar. "Pak D cerita tentang pusaka, tentang ilmu sakti. Katanya semua ilmu ada tumbalnya, tapi ada satu yang katanya bisa bikin orang kebal dengan pengorbanan paling kecil, tali pocong." Suasana ruang tamu makin tegang. Ayahnya mengepalkan tangan, wajahnya murka. "Kamu dengar apa yang kamu ucapkan? Tali pocong, Galih. Itu bukan mainan, itu bukan untuk anak seumuranmu." Putri menangis, suaranya parau. "Pak, aku nggak mau, aku takut. Tadi aku lihat sendiri, ada pocong di halaman rumah. Matanya kosong, ngikutin aku sampai kamar. Pak, tolong." Ayah mengusap kepala Putri, menenangkannya. "Sudah nak, tenang. Ada bapak di sini. Tidak akan ada yang ganggu kamu." Lalu ayah menatap Galih tajam, suaranya berat dan penuh amarah. "Galih, mulai malam ini, kamu jangan pernah lagi ketemu Pak Demu. Dan jangan pernah sekalipun kamu coba-coba cari tali pocong itu. Ingat nak, sekali kamu melangkah ke jalan itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Hening panjang. Galih terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ia menunduk, tapi dalam hatinya, kata-kata Pak D-nya masih berputar-putar dan obsesinya justru semakin membara. Malam itu, setelah mendengar cerita anak-anaknya, ayah Galih segera menelepon sahabat lamanya yang seorang ustadz. "Halo, Hasan, maaf mengganggu malam-malam begini. Anak-anakku, mereka bilang diganggu pocong. Putri bahkan histeris ketakutan. Bisa tolong datang sekarang?" Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun,
mengenakan peci hitam dan koko putih bersih. Wajahnya teduh, langkahnya tenang. Dialah Ustadz Hasan. Begitu masuk ke ruang tamu, ia menyalami Ayah Galih. "Assalamualaikum, mana anak-anakmu, Pak?" Ayah menunjuk ke sofa. Putri duduk pucat, memeluk lengan ayahnya erat-erat. Galih di sebelahnya, wajah tegang, menunduk penuh kegelisahan. Ustadz Hasan duduk bersila di hadapan mereka. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Ceritakan, apa yang sebenarnya sudah terjadi?" Ayah menarik napas panjang. "Mereka tadi malam main ke rumah Pak De Suyono. Pulang-pulang, Putri histeris. Katanya lihat pocong ngikut sampai rumah. Bahkan katanya pocong itu masuk kamarnya. Sementara Galih, dia dan bercerita tentang tali pocong." Ustadz Hasan menajamkan, menatap Galih. "Benar begitu, Nak?" Galih mengangguk pelan. "Pak De bilang tali pocong bisa bikin orang kebal. Saya penasaran, Ustadz." Ustadz Hasan menghela napas berat. "Astagfirullah. Tali pocong bukan untuk dicari, apalagi untuk anak muda seperti kamu. Itu bukan kekuatan, itu belenggu. Sekali kau ambil, hidupmu akan selalu dihantui." Putri menangis lirih, memeluk ayahnya semakin erat. "Pak, aku nggak mau, aku takut." "Tenang, Nak, ada Ustadz Hasan di sini." Hening panjang. Ustadz Hasan merapatkan duduknya di depan Putri. Ia menutup mata sebentar, lalu mulai melantunkan doa-doa. Suaranya dalam, ayat-ayat suci mengalun jelas dari hafalannya. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Suara itu bergetar memenuhi ruangan. Hawa dingin seolah terusir perlahan. Putri yang semula gemetar, perlahan matanya terpejam. Nafasnya mulai tenang, hingga akhirnya ia terlelap di pangkuan ayahnya. Ayah menatap penuh haru. "Alhamdulillah, akhirnya anakku bisa tidur." Ustadz Hasan membuka mata. Wajahnya serius. Untuk sementara, gangguan itu sudah tenang. Tapi ingat, Pak, kalau Galih masih terus penasaran dengan jalan gelap itu, pocong itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Ayah menoleh kepada Galih, tatapannya tajam. "Dengar itu, Galih. Jangan pernah lagi kamu dekati Pak De Suyono, apalagi tali pocong. Kalau kamu sayang sama adikmu, sama keluargamu, hentikan sekarang juga." Hening panjang, suara berat penuh tekanan. Galih menunduk, wajahnya tegang. Ia tidak menjawab, tapi dalam hatinya, kata-kata Pak D-nya masih tergiang-giang. Dan obsesi itu belum padam. Setelah rukyah selesai, suasana rumah perlahan tenang. Putri sudah terlelap di pangkuan ayahnya. Nafasnya tenang untuk pertama kali malam itu. Ayah Galih menatap anak lelakinya dalam-dalam. "Galih, ada sesuatu yang belum pernah Bapak ceritakan padamu. Malam ini kau harus tahu." Galih menegakkan badan, wajahnya serius. "Apa itu, Pak?" Ayah menarik napas panjang, suaranya bergetar menahan emosi. "Dulu, kakekmu adalah jawara yang tak tertandingi. Semua orang takut padanya. Ia sakti, kebal, bisa mengobati orang. Tapi Galih, semua itu ia dapat dengan jalan yang salah. Ia melanggar aturan agama. Ia memilih kesaktian hanya demi ditakuti orang. Dan akhirnya Allah tunjukkan balasannya. Kakekmu sakit parah. Tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang. Bau busuk keluar dari badannya. Lalat dan belatung jadi temannya. Ia minta mati setiap hari, tapi nyawanya tak kunjung dicabut. Hidupnya jadi derita panjang, dan ia mati dalam keadaan hina." Galih tercekat. Air matanya mulai berkaca-kaca. "Pak, jadi selama ini kakek sengsara karena kesaktiannya sendiri?" Ayah mengangguk pelan. "Benar, Nak. Karena jalan yang ditempuhnya salah. Jangan ulangi kesalahan kakekmu.
jangan rusak hidupmu hanya demi dianggap jagoan. Ustaz Hasan yang duduk di samping mereka menambahkan dengan suara lembut tapi tegas, "Nak, dengarkan baik-baik. Sesakti apapun manusia, tetap akan mati. Yang paling penting bukanlah kuat di dunia, tapi bagaimana akhir hidup kita. Apakah kita mati dalam keadaan dimuliakan Allah atau mati dalam keadaan hina? Itulah yang harus kamu pikirkan." Galih menunduk, dadanya bergetar, tangannya mengepal, lalu perlahan ia berkata lirih, hampir berbisik, "Pak, Ustaz, saya salah. Selama ini saya cuma mikirin gimana caranya jadi ditakuti. Saya sering tawuran, bikin malu keluarga. Saya pikir kalau punya ilmu kebal, semua orang bakal hormat sama saya. Tapi ternyata itu cuma jalan buat ngancurin diri saya sendiri." Ayah menepuk bahu anaknya, matanya ikut berkaca-kaca. "Bagus, Le. Bapak bahagia kamu mau sadar sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Masih panjang jalanmu. Gunakan untuk hal yang baik. Jangan ulangi kesalahan kakekmu." Galih mengusap wajahnya, menahan tangis. "Mulai malam ini, Pak, saya janji. Saya akan berhenti cari hal-hal kayak gitu. Saya mau berubah. Saya mau bikin Bapak bangga. Bukan dengan kesaktian, tapi dengan jadi orang yang benar." Ustaz Hasan tersenyum lega, menatap Galih penuh harap. "Itu baru langkah seorang laki-laki sejati. Jadilah anak yang berguna, bersyukur atas hidupmu. Ingat, yang paling penting adalah husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik, itulah kemenangan sesungguhnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hati Galih mulai luluh. Ambisi dan obsesinya perlahan mereda, digantikan tekad untuk berubah. Ia tahu, jalan di depannya tidak mudah. Tapi setidaknya malam itu ia mulai melangkah menuju jalan yang benar. Sejak malam itu, Galih mulai berubah. Pagi harinya, ia bangun lebih awal, membantu ibunya menyapu halaman. Tak ada lagi wajah sangar yang biasa ia tunjukkan di rumah. Kini, tatapannya lebih lembut meski masih ada bayangan resah di matanya. Putri yang semula takut, kini mulai berani mendekatinya lagi. "Mas, beneran ya? Mas nggak bakal nakal lagi?" tanyanya pelan. Galih senyum tipis, mengusap kepala adiknya. "Iya, Put, Mas janji nggak bakal bikin kamu takut lagi. Mulai sekarang, Mas bakal jaga kamu, bukan bikin kamu nangis." Di sekolah pun, Galih berusaha menahan diri. Ketika ada temannya yang mengajaknya tawuran, ia hanya diam, menunduk. "Sorry bro, aku udah nggak mau urusan begituan lagi. Aku capek hidup begini." Teman-temannya terkejut. Galih yang dulu dikenal paling ganas, kini berubah jadi lebih tenang. Namun meski mulutnya tegas berkata begitu, hatinya masih diliputi bayangan. Setiap malam, kata-kata Pak De Suyono tentang tali pocong masih terengiang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada mata lain yang menatap dari kegelapan. Kadang bayangan putih melintas di ujung pandangannya. Dan meskipun Galih ingin berubah, ia tahu bayangan pocong itu masih mengintainya. Malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Namun di dalam hatinya, ada doa baru yang selalu ia bisikkan. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh ke jalan yang salah lagi. Lindungi aku dan keluargaku dari segala godaan setan dan tipu daya dunia." Dan sejak malam itu, hidup Galih memasuki babak baru. Antara cahaya tekad untuk berubah dan bayangan hitam yang masih mencoba menjeratnya. Malam-malam berikutnya, Galih benar-benar berusaha berubah. Ia lebih dekat dengan ayah dan adiknya, mulai rajin membantu di rumah dan belajar lebih sungguh-sungguh di sekolah. Di wajahnya masih ada bekas keras kepala masa lalu, tapi kini terbingkai tekad baru. Semua itu
Berkat bimbingan ayahnya yang tak pernah lelah menasehati dan Ustadz Hasan yang selalu mengingatkan bahwa kesaktian sejati bukanlah kebal bacok, melainkan hati yang bersih dan iman yang teguh. Galih perlahan meninggalkan dunia gelap yang sempat memikatnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arah yang benar. Namun tidak semua orang bisa kembali. Pak De Suyono tetap dengan jalan lamanya. Malam-malamnya masih dipenuhi ritual gelap. Kumandang doa-doa aneh, asap kemenyan, pusaka-pusaka yang dijadikan tempat bersandar. Ia semakin tenggelam dalam dunia mistis, musyrik, dan tipu daya setan. Ayah Galih, sebagai adik dari Pak De, sudah berkali-kali menasehatinya. Mas, tinggalkan semua itu, kembali ke jalan Allah, jangan ulangi kesalahan bapak kita dulu. Namun Pak De hanya tertawa kecil, wajahnya keras, suaranya dingin. Adik, engkau tidak akan pernah mengerti. Tanpa pusaka, tanpa ilmu sakti, manusia itu lemah. Aku tidak akan pernah berhenti. Dan begitulah, dua jalan terpisah terbentang. Seorang anak muda yang akhirnya memilih cahaya dan seorang tua yang terlanjur tersesat dalam kegelapan. Galih memilih bertobat, menapaki jalan hidup yang lebih tenang. Sedangkan Pak De semakin jauh dari cahaya, terjerat bayangan yang ia pelihara sendiri. Dan kita semua tahu, pada akhirnya setiap pilihan akan berbuah balasan. Cahaya akan menuntun pada kemuliaan, sedangkan kegelapan hanya akan membawa pada kehancuran. Lalu jalan mana yang akan kau pilih?